Isakar, Zebulon, dan Benyamin. 4. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. 5. Seluruh keturunan yang diperoleh berjumlah 70 jiwa. Tapi Yusuf telah ada di Mesir. Amin. Oke. Ayat 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Amin. Ibu Pita. Maaf ya Bu, ayat berapa Bu? 11, ya Bu? 11. Oh ya, makasih Bu Glory. Sebentar, sorry maaf. Jalan 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang mereka merasa takut kepada orang Israel itu. 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Amin. Ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Amin. Ibu Aprian mentau ya. Berarti ke Bu Sari. Baik. Ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Pasal 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan
dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Amin. Rahayu mau ikut baca di Keluaran 2 ayat 4. 5 Saya ayat. oh sorry. Mary mau ikut baca. Ya, boleh. Keluaran 2 Oke, ayat oke. 4 ya, 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8. 4 sampai 8. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggil bagi tuan seorang putri inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini bagi tuan putri. Amin. 8 sampai 8. Satu lagi. Oh ya, 8. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Amin. Rahayu mau ikut baca. Bu Amelia, Lunesia ikutan baca, Bu. Shalom. Keluaran berapa tuh, Bu? Keluaran 2, sekarang Keluaran 2 ayat 9, 5 ayat tuh, 2, 3, 4, 5 sampai 13 kalau Bu Rahayu mau Oke, ikut baca. ya. Oke. Keluaran pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan terpuji dengan demikian. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ayat 14, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Amin. Amin. Shalom Ibu Amelia, mau ikutan baca di Keluaran 2 ayat 15. Atau nanti saja ya Bu Kristi lanjut. Ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Ayat 19, jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Amin. Silakan Ibu Amelia. Keluaran 2 ayat 20 sampai 24. Bu Aprian, mau ikut baca? Nyimak dulu Jol, dia kepental-pental kayaknya. Oh, kepental-pental. Oke, baik.
Kok jadi lupa ayat berapa ini saya tadi? 20, Ayat ayat 20. 20 ya. Baik, Keluaran 2 ayat 20. Shalom Bu Amelia mau ikut baca Ibu? Oke, saya lanjut ya. Keluaran 20, ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. 22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga berteriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Shalom Ibu Amelia mau ikut baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Oke, lanjut ya. Lanjut ke Dewi. Oke. Keluaran 3 ayat tuh. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing Bang Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang Paddan, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 2, malaikat itu menangkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. 3, Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa pihak itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." 5, lalu ia berfirman, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah sutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Amin. Ayat 6, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. 7, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Amin. Amin. Tetapi ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu.
itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Bu Linda, di-unmute, Bu. Oh ya, sekali lagi saya ulang ayat 16. Kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ayat 17, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat 19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ayat 20, tetapi aku akan menghancurkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Amin. Ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kita lanjut ke Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Ibu Sari. Ibu Aprian ya. Oke. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Rahayu, Ibu Rahayu, Markus 1 ayat 9 sampai 12. Di-unmute, Rahayu. Oh iya, sorry, Ibu Rahayu. Berarti Mary. Oke. Markus 9, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu
Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Saya kah? Ayat 14 ya berarti ya. Ayat 14, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Amin. 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Amin." Ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripada. 26, roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripada. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan nyaranya. Apa ini? Suaran baru. Ia berkata dengan roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat padanya. Lalu tersebar dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh daerah Galilea. Amin. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Amin. Amin. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Amin. Amin. Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. 44, ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Markus pasal 2, orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anak-anakmu, dosamu sudah diampuni. Amin. Ayat 6. Tetapi Saya, Bu. Ibu Sari. Bukan, Ibu Sari silahkan. Saya, Bu. Saya, Ibu. Hah? Oh. Lanjut, Oh. Ibu. Lanjut. Ya, Bu Sari, Bu. Oke. Lanjut. Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Amin. Silakan Ibu Amelia ayat 11. Markus 2 ayat 11. 5 ayat ya, Bu. Ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat yang ke-13, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Yang ke-14, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ayat yang ke-15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat yang ke-16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Amin. Amin. Silakan Ibu Sinta mau ikut baca. Ikut, Ibu. Ikut Ya. tidak? Ayat 17 ya. Markus 2 ayat 17, 5 ayat. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 18, hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi
sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Ayat 20. "Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 21. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabitkannya. Yang baru mencabit yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga lah tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Amin. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." 27, lalu kata Yesus kepada mereka, Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Yang terakhir belum? Amin. 28 belum? Oh, sudah. Ya, silakan Amin. Kristi. Shalom, shalom, ibu-ibu yang luar biasa di sini ya. Shalom. Tadi saya dikasih surat cinta sama Bu Joli tadi. Jadi karena saya juga sudah kangen ya. Kayaknya Bu Linda nggak kangen saya kayaknya nih. Tapi kalau melihat dengan begitu manisnya, cantiknya gitu, saya yang kangen Bu Linda. Kita ketemu bulan Juni ya Bu. Luar biasa. Oke, saya nggak akan ngasih pertanyaan. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Cielah, ngobrol-ngobrol yang santai. Habis libur langsung dikasih pertanyaan. Nanti kayak, aduh, kayak deg-degan nggak? Baru santai ya kan, menyiapkan mental, nanti ditanya nanti waktu Zoom gitu. Enggak deh, saya nggak nanya. Saya nggak kasih pertanyaan ya. Tapi ya, mau pertanyaan. Nah, kalau Kak Mary mah terlalu menggebu-gebu ini. Tapi nggak apa-apa. Saya kan orangnya kan baik hati dan tidak sombong. Ternyata ada buntutnya, dia mau hadiah ternyata. Oke. Nanti ya, itu nanti akan dikabarkan ada sesuatu kejutan dari Bu Joli, tapi mungkin nanti itu biar Bu Joli yang mengannounce ya. Kejutannya apa ya kalau saya kasih tahu ya nggak kejutan lagi nanti. Oke, ibu-ibu yang luar biasa, tadi kita udah selesai baca dari Keluaran 1 sampai 3, juga Markus 1 sampai 2. Luar biasa ya. Kalau digabung gini lumayan cepat ya. Oke, sekarang kalau yang saya pengen sampaikan itu kayak semacam ringkasan aja, tapi ya dibumbu-bumbuin dikit supaya biar bisa lebih masuk ke kita nih ya. Oke, jadi gini, waktu
kita baca di Keluaran tadi, itu kayak sebenarnya kan konteksnya itu kan bangsa Israel kan lagi berkembang pesat di Mesir ya. Jadi Firaun itu merasa terancam, terus dia benar-benar ketakutan karena melihat banyaknya bangsa Israel di waktu itu, dan mereka ditindas, diancam sedemikian rupa, bahkan disuruh kerja paksa, dan juga nggak cuman itu aja, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, tapi dalam tekanan kayak gitu, Tuhan tetap pegang peranan penting di situ ya, tetap bekerja, tetap bergerak. Tapi yang luar biasanya buat Tuhan itu adalah Tuhan itu senangnya bergerilya, nggak kelihatan, nggak kerasa ya. Jadi apa namanya? Sebentar. Jadi kalau kalau pada saat kita tuh ngerasain sesuatu yang ini kok kayak gini ya, ini kok kayak gitu ya, kayak Tuhan tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh lagi bergerilya loh. Hidup kita kan kayak gitu, ya kan? Kehidupan kita tuh sebenarnya kayak gitu tuh. Kita seperti bangsa Israel, kita ditindas, ditekan, ya kan? Padahal kita tuh lagi pengen gimana sih? Lagi pengen maju, tapi malah dikasih beban, dikasih tambahan beban, dikasih tambahan yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita misalnya. Jadi kayak beban buat kita. Jadi kita tuh mau maju kayak susah banget sih gitu. Kita itu maunya tenang, mau hidup sekali-sekali boleh dong kalau kita berharap ada ketenangan sedikit ya. Tapi hidup kita malah makin heboh, banyak drama-drama keluarga ya kan yang sebenarnya kita nggak pengen dan itu terjadi. Kita pengen bertumbuh, tapi justru tantangannya semakin brutal. Kalau saya di live itu banyak banget yang nanya, Kak kenapa ya kalau saya kok deket sama Tuhan percobaannya bertubi-tubi. Terus nggak kayak waktu dulu waktu saya belum deket sama Tuhan. Nah jawaban saya gampang. Itu pertanyaan yang sangat mudah buat saya. Saya bilang gitu, apa jawabannya ya kalau pada waktu kita nggak deket sama Tuhan kan kita temannya setan. Ngapain dicobain? Ngapain dikasih masalah? Hopeng nih kan gitu. Setan masih bilangnya hopeng sama gue nih kan gitu kan. Tapi coba kita deket sama Tuhan. Setan udah mulai, aduh, udah mulai ngerti nih. Udah gitu mulai tadinya masih baca Alkitab biasa, hanya sekedar baca ya, kita nggak kupas, kita nggak dalamin bener-bener gitu. Setan mulai, waduh, udah mulai hopeng ke Tuhan ini. Nah, mulai jarinya dia main, dia korek-korek tuh hati kita ya kan. Masa lalu yang udah selesai dikorek-korek lagi ya kan. Terus apa? Kita dikasih sakit dikorek-korek lagi ya kan. Ke rumah tangga yang udah tuh dikorek-korek lagi. Banyak sekali masalah. Hanya bedanya kita makin walaupun masalah belum selesai, sakitnya belum sembuh kan bedanya cuman kita lebih kuat dalam Tuhan. Benar-benar penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, kan itu. Jadi itu bedanya antara kalau kita ya deket sama Tuhan sama enggak, kenapa enggak dikasih masalah, ya itu tadi, mau milih yang mana? Tenang tapi jadi temannya setan, atau kita tenang tapi kita sudah dalam pemeliharaannya Tuhan, kan gitu. Nah sama, di Keluaran 1 tadi, Tuhan itu belum ngomong apa-apa kan, nggak ada mujizat yang spektakuler, nggak ada semak menyala tuh di Keluaran pasal 1 tadi tuh. Belum ada suaranya Tuhan, belum ada malaikat di situ. Tapi di situ sebenarnya kelihatan kayak pola rohani. Yaitu Tuhan tadi kan nggak kelihatan, kayak kelihatannya diam. Jadi Tuhan tuh bergerilya. Tuhan bergerilya, padahal tuh dia bener-bener lagi ngerjain sesuatu tuh di situ. Dan bangsa Israel kan nggak sadar akan hal itu, karena yang dilihat hanya cobaannya, tekanannya, ya kan. Musa juga kan nggak tahu. Apalagi Firaun, dia dengan gagahnya menindas bangsa Israel kan. Padahal belum tahu dia kalau Tuhan sedang menyusun suatu rencana yang aduhai gitu kan. Tapi itu gaya Tuhan loh itu. Kalau kita dilihat Markus 1 tadi juga tiba-tiba Tuhan Yesus muncul terus bilang kerajaan Allah sudah dekat. Wih, kok tahu-tahu kerajaan Allah sudah dekat ini? Nggak ada genderang berbunyi gitu, nggak ada. Tahu-tahu Tuhan Yesus ngomong aja, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak ada seremonial kembang api jeder jeder jeder, belum trompet belum bunyi juga kan, itu buat nanti yang kedua ya kan, disimpan dulu sama Tuhan itu. Tapi itu gaya Tuhan itu yang selalu elegan. Kalau biasa Tuhan tuh masuk ya kan, dia udah bekerja pakai kacamata hitam, dia masuk dengan gayanya, kita langsung udah ganteng berwibawa gitu kan, datang dalam hidup kita dan membawa semuanya itu jadi luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita gali pelan-pelan nanti ya, itu gimana sih dua bagian ini? Kadang-kadang tuh tantangan ya buat kita ya, kalau kita lihat dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi
ada satu yang menarik, selalu bisa kita dapetin dari situ. Kalau di Keluaran 1 tadi bilang Israel kan semakin ditindas, ya kan? Tapi mereka semakin bertambah banyak. Firaun semakin keras sama bangsa Israel, Tuhan makin menguatkan bangsa Israel. Ini satu pola yang terus berulang ya. Jadi rolling terus nih kalau dalam penyertaan Tuhan itu seperti itu. Tekanan yang tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan. Malah kalau ada tekanan, percepatan itu pasti terjadi. Kalau kita nempel sama Tuhan, yang namanya breakthrough, yang namanya terobosan, percepatan itu pasti terjadi. Bukan malah mati, enggak. Kecuali kita yang membuat itu jadi mati. Karena biasanya kita nih punya hobi, punya pola juga kita menghakimi diri sendiri. Kita udah tahu kan aturannya, kita nggak boleh menghakimi siapapun, itu haknya Tuhan. Tapi sayangnya kita itu hobinya menghakimi diri sendiri. Ah, aku nggak layak deh. Kalau Bu Juli lagi WA gini, Bu Linda tolong ya nanti ini ya Bu Linda yang mimpin ya. Aduh Bu Juli saya nggak layak. Kayaknya masih saya kurang pantas ini Bu. Yang lain-lain masih bagus Bu gitu. Besok lagi Bu Dewi ini di WA sama Bu Juli. Bu Dewi besok ini ya. Aduh Bu, saya kayaknya masih orang berdosa. Gila. Nah selama ini pengorbanan Tuhan Yesus buat apa? Gitu. Karena kita kadang kalau kita tuh untuk ngomong ke orang ya, gampang gitu loh. Kita nunjuk orang gampang. Lupa kalau 3 jari yang buat nunjuk tuh nunjuk ke kita loh gitu. Jadi kita memang benar-benar nggak menghakimi orang, tapi alih-alihnya kita nggak ngehakimin orang, kita ngehakimin diri kita sendiri. Nah itu yang hati-hati banget. Ya. Nah Tuhan Yesus itu justru datang ke dunia itu bukan pada saat dunia tuh baik-baik aja kan. Kalau dunia baik-baik aja buat apa? Nggak perlu penyelamat. Iya kan, berarti kan sejak awal itu Adam nggak jatuh ke dalam dosa, aman berarti. Ngapain capek-capek Tuhan Yesus harus turun? Iya kan? Tapi justru di tengah-tengah kekacauan, penyakit, kegelapan, bahkan banyak banget tuh sistem keagamawian yang sudah parah ini tuh, nah Tuhan Yesus masuk ke situ. Jadi kalau di Keluaran 1 itu adanya tekanan eksternal, ya kan? Kalau di Markus 1 itu adanya tekanan internal dan kerohanian juga. Kalau di Keluaran 1 kan kita lihat dari orang-orang Filistin tuh, orang Filistin, orang Mesir, orang Firaun ya kan, orang Mesir. Nah terus di Markus 1 tuh dari dalamnya sendiri itu loh. Jadi stop kita untuk menghakimi diri sendiri, stop kita untuk menjudge. Kenapa sih Tuhan kok kayak gini? Kenapa sih Tuhan kok kayak gitu? Nah sekarang yang saya lihat itu Tuhan menyelamatkan dengan cara-caranya yang kalau saya bilang unik ya kan. Tuhan tuh nggak pernah loh menyelamatkan orang dengan cara biasa, nggak. Pasti genjrengnya luar biasa kalau Tuhan itu dan tidak pernah terduga. Keluaran pasal 2 seru banget nih. Gimana nggak seru? Musa, bayinya cakep ya kan, montok, cakep lagi, ya kan. Wah siapa yang ngelihat pasti keren nih bayi cakep gitu. Diselamatin pakai keranjang, ditaruh di Sungai Nil. Tahu nggak sih Sungai Nil banyak buayanya kan gitu. Tapi selamat loh. Yang nyelamatin malah putri Firaun sendiri. Plot twist banget nggak kayak gitu tuh. Justru Firaun nyuruh membunuh semua anak laki-lakinya orang Israel, yang nyelamatin Musa malah putri Firaun sendiri. Kalau dipikir-pikir tuh, gitu kan. Walaupun Firaun tahu itu anaknya orang Israel, pasti bakalan dibunuh. Cuman ya karena berhubung ya kan, yang nyelamatin putrinya sendiri, kayaknya nggak jadi deh, gitu. Jangan deh, gitu. Yang diselamatin waktu Herodes, Yesus juga waktu diselamatin, waktu bayi kan diselamatin dari Herodes. Kemudian Yesus bertumbuh tanpa ada sorot lampu, nggak terkenal ya kan, nggak mungkin orang-orang pada nggak tahu gede aja. Siapa yang ngira dari tukang kayu kok jadi pembebas dunia? Nggak ada yang tahu kan, makanya semuanya kan mempertanyakan itu. Hanya orang yang benar-benar punya iman sama Tuhan, benar-benar udah ngerti perjalanannya, dia menerima Tuhan benar-benar. Nah, sama kayak Musa yang diselamatin diam-diam juga sama Tuhan, ya kan, sebelum dia memimpin bangsa Israel tuh keluar dari Mesir. Yesus juga yang bertumbuh dalam kesederhanaan sebelum dia menyatakan kebesaran kerajaan Allah. Nah, kadang kita juga sedang diselamatkan Tuhan kan secara diam-diam tanpa kita sadarin. Udah ada banyak kan pintu yang ketutup dalam kehidupan kita.
Banyak orang yang kita sudah hilang dari kehidupan kita yang pergi. Terus kita merasa kayak itu kehilangan. Kita merasa mungkin kalau ada opportunity, kesempatan yang hilang, kita merasa kehilangan. Tapi sebenarnya itu secara nggak langsung itu sebenarnya perlindungan dari Tuhan. Contoh, contoh. Respon kita gimana kalau kita mau berangkat ke kantor ban motornya kempes? Apalagi ada rapat lagi. Apalagi bosnya killer lagi, ya kan? Hobinya kalau telat motong gaji gitu. Kita pasti, gimana sih ini udah telat gini. Padahal kita telat kan sebenarnya karena gara-gara kita juga kan berangkatnya suka mepet-mepet waktunya. Terus begitu bannya kempes kita marah-marah juga gitu kan. Gimana sih gini. Kita responnya kayak gitulah. Sekarang kalau kita lihat dari POV-nya Tuhan, cielah ala-ala POV ya, point of view-nya Tuhan. Dari sudut pandangnya Tuhan ternyata kalau Tuhan nggak bikin kita waktu itu bocor bannya, di perempatan itu ternyata ada kecelakaan. Kalau dihitung dengan waktu yang harusnya kita lalui tanpa kita bocor tuh ban kita kena. Kan kita nggak pernah tahu. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kan nggak ada yang kebetulan. Semuanya udah Tuhan atur sedemikian rupa. Mungkin yang kayaknya orang bilang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Cuman kitanya aja nggak tahu jalan latar belakang kayak apa. Tapi satu hal aja yang selalu pasti itu Tuhan selalu menyertai. Terus kalau kita lihat Tuhan Yesus panggil murid-murid di Markus pasal yang pertama. Mereka itu bukan ini loh, bukan mahasiswa S3 teologi loh. Mereka nggak sekolah tinggi loh, nggak ada mereka S3 teologi. Mereka juga bukan pemimpin-pemimpin jemaat yang luar biasa, bukan. Bukan guru-guru Taurat juga bukan. Mereka cuma nelayan kan, pembersih jalan, nelayan, pemungut cukai bahkan. Tapi untuk semuanya mereka, untuk semua muridnya kan Tuhan Yesus cuma bilang, simpel aja, ikutlah aku. Sama-sama kan, Musa takut. Murid-murid juga nggak siap. Musa merasa tidak layak. Lewi dianggap pendosa. Tapi di ujungnya, Musa disertai sama Tuhan, murid-murid disertai Tuhan Yesus. Itu benar pola atau rolling putaran yang sama sampai hari ini. Bukan cuma ada di Alkitab aja. Tuhan manggil kan bukan orang yang hebat, tapi orang yang mau. Banyak orang yang hebat tapi nggak mau. Dan waktu itu Tuhan bisa pilih orang yang tidak hebat, yang biasa-biasa aja, tapi mau bersedia dibentuk sama Tuhan, diproses sedemikian rupa untuk jadi hebat. Yang di sini aja banyak sekali wajah-wajah yang udah orang-orang lama yang saya belum lahir di Zoom ini. Yang sampai sekarang aja masih ada kan luar biasa. Itu tandanya mau diproses dan akan bertumbuh terus, nggak akan sia-sia kok. Walaupun kita ngerasanya kayak stuck, nggak akan sia-sia. Nah Tuhan juga menyatakan identitasnya tuh lewat perbuatan, enggak omdo, enggak ngomong doang. Karena di Keluaran 3 Tuhan langsung menyatakan dirinya, akulah aku, kata Tuhan kan gitu tadi. Siapa aku? Yahweh. Itu nggak cuma nama biasa loh, itu identitas dan itu janji buat kita semua. Dimana artinya aku ada, aku hadir, aku bekerja. Markus 1-2, Yesus juga menunjukkan hal yang sama. Yesus nggak pernah cuma ngomong doang. Tapi dia mengajar dan memperlihatkan semuanya praktek langsung. Dia sembuhkan orang sakit, dia mengampuni dosa, dia pulihkan yang lumpuh, makan dengan orang yang berdosa, dan mengatakan Sabat itu dibuat untuk manusia. Jadi, dengan kata lain, Yesus ini sedang menunjukkan bahwa Allah itu hadir dan bekerja. Di Keluaran juga seperti itu, di Markus juga seperti itu. Jadi nggak ada yang terpisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang satu adalah nubuatan, yang satu adalah penggenapan. Kan dari pembebasan ke Mesir menuju pembebasan dari dosa. Dari Keluaran masuk ke Markus. Ya kan? Jadi kalau Markus 1-2 itu memulai cerita pembebasan dari perbudakan dosa, rasa bersalah, kutuk. Kalau pembebasan Musa itu pembebasan versi bayangan. Tapi kalau Yesus itu pembebasan versi yang finalnya. Dan buat kita semua hari ini para ibu-ibu yang luar biasa itu kita punya Mesir kita sendiri-sendiri.
Ada rasa ketakutan sendiri kan kita punya, nggak mungkin setiap orang punya rasa ketakutan yang sama, pasti beda. Ada rasa nggak layak di situ. Jadi kita merasa nggak pede. Mungkin masih ada yang hobi nyimpen luka lama, ya kan? Atau kebiasaan yang buruk, masa lalu yang masih nahan kita. Dan Tuhan Yesus datang tuh bukan cuma hanya bawa kita keluar ya, tapi benar-benar masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan itu memulai pekerjaan besar tuh di tempat yang bukan yang tempat hebat ya, bukan tempat yang luar biasa. Misalnya kayak orang lagi di panggung besar terus dipakai Tuhan gitu, enggak. Musa kan lagi gembalain domba itu. Kerjanya biasa, rutinitas, tapi Tuhan justru ngomong lewat semak yang menyala. Coba kalau kita zaman sekarang ada semak menyala, ngambil ember udah guyur gitu kan. Gimana Tuhan mau ngomong kan? Udah nggak bisa. Atau kita udah sedia apar tuh, udah semprot aja kayak gitu. Tuhan belum ngomong baru mangap gitu, gimana sih udah disemprot? Ya mungkin bisa juga, tapi apa namanya, mungkin sekarang dalam tidak literally secara nyata api semak terbakar enggak ya. Kayak Petrus juga kan dipanggil Tuhan waktu masih bersihin jala loh. Bukan lagi pakai pakaian bersih terus lagi pimpin doa syafaat gitu, bukan. Terus Yesus datang bilang, "Ya ikut aku yuk," gitu. Nah, Tuhan itu sering memulai pekerjaan besar dalam hidup kita ya waktu kita tuh lagi nggak ngapa-ngapain justru. Merasa nggak berarti sebenarnya tuh. Jadi bisa aja kita ketemu dengan seseorang yang nggak sengaja. Ya siapa yang saya pikir kalau saya bakal ketemu lagi sama Bu Joli setelah puluhan tahun saya lost contact sama dia. Nggak ada yang nyangka. Nggak pernah di Facebook aja saya tahu ada di situ, tapi nggak pernah saya istilahnya, wah udah sibuk lah, sudah saya nggak ganggu gitu. Lah kok tiba-tiba nongol statusnya kan, tweet gitu kan, lagi baca Alkitab. Saya sampai, kan gitu. Orang yang dulu saya pikir nggak akan pernah kenal Tuhan ya Bu Joli ini, jujur aja. Karena begitu saya mengenal dia di kampus ya kan, itu belum saya kenal dia di tempat kerja loh. Kalau saya kenal dia di tempat kerja mungkin beda lagi penilaiannya. Tapi memang saya bilang, hah? Joli? Gitu, baca Alkitab gitu kan. Sampai ngajak saya berkali-kali. Orang nggak akan pernah nyangka kalau yang tahu Bu Joli seperti apa, terus ketemu dengan yang sekarang ini kan kayak, masa sih Joli yang itu gitu. Luar biasa, Tuhan membawa perubahan tuh luar biasa loh, nggak main-main loh. Tuhan nggak manggil kita lewat hal-hal yang dramatis gitu kan. Ada sesuatu yang dramatis, Tuhan panggil kita. Enggak. Tapi itu biarlah menjadi pengalaman pribadi setiap pribadi kita masing-masing. Bu Joli ketemu sama Tuhan gimana, Bu Linda punya pengalaman pribadi gimana, Mary punya pengalaman pribadi kayak apa, kita kan nggak pernah tahu. Tapi itu yang menjadi the most private encounter kita sama Tuhan. Itu yang jadi ngena banget gitu loh. Orang lain nggak akan bisa ngerti, cuman kita yang bisa ngerti. Mungkin aja, iya, ya bisa. Kadang memang dramatis. Itulah Tuhan, kan nggak pernah diduga. Kita nggak pernah diduga kan, nggak bisa kita ngerti jalan isi pikirannya Tuhan gitu kan. Karena mungkin istilahnya kayak dramatis misalnya buat Mary, buat saya biasa aja tuh Mary kan gitu. Karena kita nggak ngalami sendiri. Tapi kalau kita punya benar-benar private encounter sama Tuhan, the private experience, the most experience pokoknya di dalam satu kehidupan kita yang bikin kita jelek. Inilah Tuhan. Nah, kayak yang Bu Joli bagiin sama saya kan, waktu itu Chris, itu aku tahu itu Tuhan. Nah, kan, aku butuh Tuhan. Sama, saya juga dulu gitu. Mungkin juga Bu Linda gitu, mengalami sesuatu hal begitu, udah jelek sesuatu momen terjadi, bisa ngomong, ini loh maunya Tuhan kayak gini, ini loh akhirnya kita bisa berbalik 180 derajat. Kalau Bu Joli nggak berubah, memang insight-nya dia berubah, secara fisik nggak berubah. Tetap aja dari mulai saya kenal dia kuliah semester pertama sampai sekarang ya kayak gitu Bu Joli gitu loh. Yang berubah saya. Yang dulu tidak seperti ini jadi seperti ini bulatnya maksudnya. Jadi luar biasa. Jangan fisiknya berubah, nggak perlu Bu Joli. Yang penting insight-nya itu yang membawa dampak bagi sekitar ya kan. Nah Petrus ini juga luar biasa kan. Emang Petrus ini orangnya baik-baik aja. Celeleannya minta ampun ini.
Songongnya minta ampun yang namanya Petrus nih beneran. Dia punya emosi aja karakternya meledak-ledak kan. Gitu. Dengan sombong, kata siapa aku mau menyangkal Tuhan, gak bakalan aku nyangkal Tuhan. Begitu ayam berkokok dia baru sadar. Tapi kembali ke respon lagi. Balik lagi sama Tuhan dia. Dan menjadi salah satu murid Tuhan yang luar biasa. Nah, Musa jadi pemimpin juga terus sambil belajar karakter kan. Petrus juga dipakai terus walaupun dia banyak salah langkah. Orang lumpuh disembuhkan sebelum dipanggil untuk hidup baru. Kamu mau apa dari aku? Supaya aku bisa melihat kalau orang buta kan gitu. Terus kalau aku ini tolong sembuhin aku yang di pinggir kolam ya kan. Gimana dia mau masuk ke kolam, orang dia lumpuh, pasti kalah sama orang yang mungkin sakit itu cuma tangannya ya kan. Yang sakit mungkin matanya buta gitu lah. Dia sakitnya kaki, gimana bisa lari coba. Tapi Tuhan melakukan yang luar biasa kan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah itu loh, kayak gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, Keluaran 1-3, itu Tuhan memulai pembebasan manusia dari perbudakan. Markus 1 dan 2, itu Tuhan memulai pembebasan manusia dari dosa dan hidup-hidup lama kita. Nah hari ini, Tuhan memulai pembebasan dalam hidup kita masing-masing. Kalau Keluaran itu ngasih tahu Tuhan peduli sama penderitaanmu, di Markus Tuhan itu langsung nunjukin, Tuhan langsung jemput kita semua datang loh Tuhan. Bukan nubuatan lagi. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk datang sendiri ke dunia. Untuk apa ya? Buat kita. Jadi Allah bekerja dalam sejarah. Allah kerja juga dalam Alkitab. Tapi Allah yang pasti dia kerja juga walaupun nggak kelihatan. Dia bergerilya dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup masih kayak tekanan kayak Israel, ya kan? Kalau kita hidup dalam proses yang panjang, ya itulah kita seperti Musa. Atau mungkin panggilan-panggilan yang kayak Petrus, yang mungkin ada panggilan yang belum kita jawab karena kita ragu-ragu. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Sanggup nggak ya? Gideon itu apa jagoan? Ngumpet dia tuh malah. Tapi malah dia dipanggil pahlawan sama Tuhan. Jadi Allah ada, di setiap bab itu ada. Tuhan tuntun kita ke masa depan sampai saat ini tuh sudah disiapkan semua sama Tuhan. Jadi di Keluaran itu awalnya tuh, permulaannya. Dan yang Yesus lakukan itu puncaknya yang di Markus tadi. Dan Roh Kudus lakukan hari ini tuh kelanjutannya dari itu semua dalam diri kita. Jadi hidup kita masih belum selesai. Ceritanya masih ditulis semua. Ya kan? Waktu saya dengar Kak Ida di TikTok Live siang itu luar biasa. Kalau Tuhan bener-bener nggak mau kalau Tuhan misalnya benar-benar bekerja yang nggak kelihatan, mungkin atau Tuhan misalnya lagi diam aja, mungkin Kak Ida tidak akan sekuat seperti sekarang ini. Tapi kalau saya lihat Kak Ida dari awal sampai sekarang setia terus baca firman, setia terus mau memahami berdoa. Benar-benar kalau dalam keadaan yang separah apapun, pasti balik-baliknya ke Tuhan lagi. Itu yang membedakan kita yang sekarang sama yang dulu, ya kan? Mungkin kalau yang dulu, kalau ada masalah mungkin kita akan ke klub, ya kan? Kita akan dugem, kita akan ngerokok atau menuhin badan kita sama tato kalau perlu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kan? Cuman butuh validasi doang gitu loh, gue keren gitu. Keren apanya cuman gambar doang kan gitu kan. Tapi kalau kita yang sekarang, waktu kita bener-bener, katakan kita nggak butuh validasi apa-apa. Kita hanya butuh validasinya dari Tuhan sendiri, biar Tuhan ubahkan semua. Jadi kita terpakai sekenceng apapun, baliknya Tuhan lagi, baliknya Tuhan lagi. Jadi Tuhan masih nulis cerita hidup kita walau nggak kelihatan, karena Tuhan hobinya gerilya. Kalau gerilya itu rasanya nggak bisa dirasain ya kan, nggak kelihatan, tapi hasilnya nyata. Kadang saya kalau udah memikirkan gitu, saya cuma berpikir gini, karena saya hobi nonton Arnold Schwarzenegger ya, dengan dengan film-filmnya yang keren ya kan, dia muncul dengan badannya yang keker pakai kacamata hitam gitu. Nah saya kalau lagi ada masalah ya saya bayangin itu. Tuhan tiba-tiba datang, dengan kacamata hitamnya, atau misalnya dia lagi mau menyiapkan sesuatu, dia cuma bilang I'll be back. Dan dia bener-bener datang, Tuhan bener-bener datang dan selamatin saya. Enak kan kalau punya gambaran seperti itu. Tuhan nggak pernah ninggalin kita kok. Jadi itu yang bisa saya bagiin tentang Keluaran 1-3 dan juga Markus 1-2.
Kalau di awal itu adalah benar-benar secara eksternal, di Markus itu adalah internal karena berhubungan dengan kita sendiri. Seperti itu, Bu Joli. Silahkan mungkin kalau yang lain yang mungkin mendapatkan rema atau mungkin ada kesaksian malam hari ini, yuk silahkan mumpung masih ada waktunya. Monggo, monggo, monggo. Ini Bu Linda merah-merah. Tahu gitu tadi saya pakai merah ya. Kemarin saya udah pakai merah soalnya Bu Linda. Salah saya. Kurang ini saya. Kurang peka. Oke, ada yang mau berbagi? Bu Linda, Kak Mary, Bu Dewi, Bu Lampita. Wah, kangen saya, saya kangen banget saya. Karena sekarang hari-hari saya dipenuhi dengan oven ya. Udah oven, terus tengah malam saya live gitu. Jadi kayak waktunya harus dibagi-bagi. Tapi it's okay. Puji Tuhan hari ini saya bisa. Bu Sari, monggo Bu Sari. Ada yang mau ditambahkan nggak Bu Sari? Pasti Bu, terima kasih. Oke, yang lain Bu Joli, Bu Mensil lagi menyimak ya. Bu Amelia mungkin atau Kak, Bu aku mau Ida. nambahin dikit, Pol. Aku Oke, mau boleh nambahin dikit, silakan. boleh? Tentang yang apa namanya, tentang Kak Kristi tadi bilang bahwa kenapa kok kita makin kenal Tuhan, kita makin banyak pencobaan kayak gitu ya. Itu ada jawabannya, itu ada di pembacaan kita pada hari ini bagaimana di Markus ya. Bagaimana Yesus itu eh, nih, yang Markus 1 ayat 9 itu perikopnya ialah Yesus dibaptis Yohanes. Dan setelah dibaptis, perikop berikutnya ialah pencobaan di padang gurun. Jadi ketika kita memang diurapi sama Tuhan, kita dibaptis dalam eh, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan, dan kita diklaim jadi anak Tuhan, menjadi anggota kerajaan Tuhan, dan kita menyerahkan diri sama Tuhan. Berikutnya yang terjadi ialah apa? Memang setan mencobai kita. Mencoba itu kan artinya juga dalam satu sisi itu ialah yang kayak Kak Kristi tadi bilang bahwa satu anak Tuhan udah dimenangkan nih. Setan pasti getar-getir, nggak mau dong kayak gitu kan. Nih yang selama ini jadi bestie gue, tiba-tiba dia ngelawan gue enak aja. Ya gue ganggu nih, gimana biar dia putus asa. Itu kan perspektif POV-nya lah, POV dari setan. Bagaimana orang yang bertobat itu terus ingin dicobai. Tapi dari POV-nya Tuhan juga di Yakobus juga mengatakan bahwa ya pencobaan itu semakin hari ya memurnikan kita. Dalam arti memurnikan itu ya kan siapa yang pernah bilang saya lupa ya. Kita tuh seperti setiap hari, setiap saat ya kita itu tarik-tarikan. Tarik-tarikan semua keputusan kita itu ya kita tarik-tarikan. Mana yang paling menang? Yang menang itu eh sorry, apakah suara setan yang menang atau suara Tuhan yang menang kayak gitu. Itu kan setiap hari berarti kan memang kita dihadapkan di pencobaan-pencobaan. Tapi respon kita, keputusan kita itu yang membuat kita lebih mendengarkan kuasa kegelapan atau memang mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan berpegang sama Tuhan, ya kita semakin dimurnikan, kita semakin dikuatkan, kita semakin bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Saya juga tadi pagi banget lah, tadi pagi banget berdoa sebelum aktivitas, maksudnya doa sebelum Bang Ari sama Geva berangkat kayak gitu kan berdoa. Tapi doanya kali ini tuh kayak beda gitu. Saya ngajak mereka itu berdoa, berdiam diri, terus kita kayak nanya Tuhan apa yang harus kami lakukan pada hari ini kayak gitu kan. Tuhan, kami tahu pencobaan itu pasti banyak di depan mata kami, tapi apa ya kata-katanya ya kayak biarlah kami tuh kayak eh, bisa menang dengan kuasa Tuhan gitu. Ketika kami menang, kami tahu kuasa Tuhan bekerja melalui kami kayak gitu loh. Jadi kayak memang gimana kita minta kuasa Tuhan setiap saat di tengah-tengah pencobaan yang kita lewati atau kita akan hadapi setiap saatnya itu hanya kuasa Tuhan, hanya kekuatan yang berasal dari Tuhan yang membuat kita dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya.
Itu aja Bu Kristi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus Luar memberkati. biasa. Kak Tania, mentang-mentang ngasih emot kan langsung Kak Tania, ada yang mau ditambahin? Langsung ditembak ya. Iya, hati-hati yang ngasih emot nih langsung karena kan emotnya muncul berserta dengan namanya kan. Ya, kalau podcast beneran kok. Tapi nggak apa-apa loh, kalau ada yang mau ditambahin loh. Kita sama-sama belajar loh. Nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih apa nggak ada. Sama kita semua belajar. Kak Kristi sampai kan udah jelas banget. Yes, 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 Bu Aprian. Saya ini banget loh, apa sangat-sangat respect dengan Bu Aprian ya. Jadi dulu juga dengan almarhum siapa Bu Joli namanya Bu Joli saya lupa karena saya nggak pernah ketemu. Yang mana? Resti. Iya, Bu Resti. Jadi awal Bu Joli itu ngajak gabung sama saya, itu kebetulan Bu Resti itu posisinya di rumah sakit dan dia gabung. Nah, itu juga yang membuat saya sangat amat kayak, wah luar biasa ya semangatnya tuh nggak bisa main-main gitu. Sama kayak Bu Aprian juga. Jadi apapun yang kita alami, mungkin kita juga pada saat ini masih puji Tuhan masih Tuhan kasihkan banyak-banyak kesehatan ya kan, masih kita masih mampu. Itu kita harus hargai betul-betul ya kan. Jadi jangan sampai lengah dikit aja gitu. Dan Bu Aprian juga terus istilahnya dikuatkan, dipulihin sama Tuhan ya kan. Tuhan kasih semua yang diperlukan. Luar biasa, belajar banyak banget saya dari Bu Resti dan juga Bu Aprian malam hari ini ya. Luar biasa, semangat ya Bu Aprian ya, Tuhan Yesus selalu menyertai. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada nanti akan ditutup oleh Bu Linda. Bu Linda karena sudah mencuri perhatian saya. Terlalu cantik. Wah, selalu refresh pokoknya. Yang saya ingat kalau saya itu semoga ada Bu Linda, semoga ada Bu Linda gitu. Kalau diperhatiin ya sahabat TB ya, coba nanti kalau sahabat TB lagi baca Alkitab bareng ada Bu Linda di sini, perhatikan kalau bagian Bu Linda ada kata-kata setan-setan. Bu Linda pengucapan setan-setan itu tuh kayak gimana sih, gemes banget gitu loh, mungkin mau dikerus gitu. Padahal tuh hanya baca biasa gitu, tapi nggak tahu kenapa dia punya tone-nya tuh kayak beda gitu. Coba nanti perhatikan ya. Itu yang bikin kalau Ibu Linda udah bilang setan-setan gitu, saya pasti senyum. Kayak seakan-akan kalau setannya di depan kita tuh dia gitu. Oke, ada lagi Bu Joli? Ada yang mau ditambahin Bu Joli? Udah cukup? Oke, kalau kayak gitu saya minta tolong dengan kasih Bu Linda untuk menutup kita dengan doa pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Kristi. Saya boleh dipercayakan malam hari ini yang sudah berapa lama kita ini ya jedah ya oleh karena adanya kesibukan masing-masing. Tapi Tuhan Yesus baik, dipersatukan kembali ke kita di malam hari ini dengan yang begitu sungguh membawa berkat dari firman yang tadi kita baca dari Keluaran dan Markus, teristimewa dengan hambanya Ibu Kristi yang sudah menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana Tuhan Yesus pada waktu sebagai di perjanjian lama sebagai Allah Bapa, di perjanjian baru sebagai Yesus yang luar biasa, yang tidak tahu lagi saya mau bilang apa, hebat di atas hebat, heran di atas heran, pokoknya semuanya di atas. Haleluya. Baik teman-teman semuanya, teman-teman kekasih di dalam Yesus, mari kita satukan hati kita, pikiran kita semuanya pada saat ini kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Kita satukan hati dalam malam hari ini. Tikata kasih karata hurama papa kasih kata kasih karata unikira papa hurama papa kasih karata. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang heran, Allah yang penuh keajaiban, Allah yang dahsyat, Allah yang sampai saat ini mempunyai mujizat yang masih ada, yang boleh kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa di malam hari indah ini Tuhan. Tuhan sudah mempertemukan kami kembali sebagai anak-anak kekasih-Mu Bapa.
Ibu-ibu di dalam pembacaan perempuan baca Alkitab di malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur tadi sudah boleh membaca firman-Mu Tuhan dari Keluaran dan dari Markus Tuhan. Sehingga kami di malam hari ini bukan saja membaca, tapi kami boleh mengerti karena di mana Tuhan Engkau telah memakai hamba-Mu Ibu Kristi untuk boleh bersharing tentang firman-Mu ini. Oh Tuhan, Kau sangat luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, yang senantiasa terus Bapak boleh memimpin kehidupan kami Tuhan sampai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya sampai malam hari ini saja Tuhan, tapi biarlah selama-lamanya Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, kami tetap boleh setia, taat, bahkan yang tak kalah penting dengan kedisiplinan kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh Bapa terus mencari Engkau dengan penuh kerinduan, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Memang Tuhan, kami perkatakan Tuhan, dengan sejujur-jujurnya Tuhan, bahwa kami tidak bisa Tuhan, di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam penglihatan kami, dalam pemikiran kami tidak bisa lepas dari Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya bersama Engkau saja Tuhan, kami boleh mendapatkan Tuhan sukacita, damai sejahtera, mendapatkan kebenaran daripada-Mu Bapa, bahkan juga mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah daripada-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau akan mengatakan lagi sekali lagi kesepakatan kami sebagai Tuhan anak-anak-Mu di komunitas perempuan baca Alkitab ini. Kami butuh Engkau Tuhan setiap detik dalam hidup kami ya Allah Roh Kudus. Di setiap aspek kehidupan kami. Shikandira takarama puta kasika takara. Dengar Engkau iblis. Engkau tidak berhak mengambil sukacita kami, mengambil damai sejahtera kami, bahkan mengambil berkat-berkat kami. Dengar Engkau iblis. Kami anak-anak Tuhan Yesus menjadi biji matanya, anak kesayangannya, bahkan menjadi anak perjanjian. Hundi kesika takarama paka sikara tatatara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau usir Engkau iblis, kami mau enyahkan Engkau, kami mau ikat Engkau, kami mau lempar Engkau ke dalam tubir laut yang paling dalam, terbawa arus gelombang yang sangat besar dan tidak kembali lagi kepada kami. Karena kami sudah dinyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan perlindungan daripada Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, yang sungguh penuh keajaiban, yang sungguh penuh kasih anugerahnya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkatakan, dengar iblis sekali lagi, kami anak-anak yang penuh kemenangan. Horande kesika takarama pota kasika takarana lataka papa. Oh, papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga sangat bersyukur Tuhan. Hari lepas hari Engkau boleh bertambah besar dalam hidup kami. Kami boleh bertambah kecil. Inilah Tuhan. Kami sekali lagi mau mengatakan syukur kepadamu karena kami sudah boleh melewati Tuhan 11 bulan di dalam tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami sudah memasuki Tuhan di dalam akhir tahun di 2025 ini Tuhan. Sekarang kami sudah memasuki akhir bulan. Tuhan, kami mau berseru kepadamu, Engkaulah terus yang menyertai kami sampai kami boleh melewati tahun ini Tuhan dengan penuh belas kasihan daripadamu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sehingga kami juga nanti boleh memasuki di dalam tahun 2026 Tuhan. Di dalam tahun yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, batin yang baru. Dan juga Tuhan di dalam pemikiran-pemikiran yang baru yang daripadamu Tuhan.
Itu yang kami perlukan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau letakkan, kami mau lepaskan, kami mau ikat semua supaya terlepas di dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami yang lama. Kami mau yang baru Tuhan. Kami mau yang baru daripadamu Bapa. Biar kami Bapa bukan hanya begini-begini saja dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan boleh menjadi perkenanan bagimu Tuhan. Boleh menjadi Bapa sebagai saksi-saksimu Tuhan. Berikan kami terus kemampuan Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus. Bertambah-tambah kemampuan kami. Bertambah-tambah hikmat kami Tuhan. Bertambah-tambah cinta kasih kami. Bertambah-tambah ketaatan kami Tuhan. Nama kasih kata apa kasih apa. Bertambah-tambah perkenananmu bagi kami Tuhan. Oh, ramakasih kata, karamakasih kata. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, segala puji, syukur, hormat hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah Bapa Engkau senantiasa yang hadir Tuhan di dalam komunitas kami ini Tuhan. Ini mikana makasih karamahura makasih kata kara. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa juga mengikat tali kasih yang daripadamu bagi kami setiap Tuhan. Ibu-ibu di komunitas ini Tuhan, kami boleh bersatu di dalam kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar iblis, Engkau tidak berhak untuk memisahkan kami, Engkau tidak berhak mengintimidasi kami. Engkau keluar iblis dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak kenal Engkau iblis, Engkau pergi dalam kehidupan kami. Kami mau mengatakan pada saat ini juga Engkau pergi dari kehidupan kami dan jangan kembali lagi. Karena hanya yang kami undang di dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami, hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami lebih bersyukur Bapa, karena kami boleh mempunyai Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik, yang sangat baik Tuhan, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Karena kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu, di mana Tuhan kami pada malam hari ini boleh kembali Tuhan untuk mendengar kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Memang itu yang kami perlukan Tuhan pada saat-saat ini. Kami memerlukan untuk kebenaran-Mu Bapa. Kami memang Tuhan perlu Bapa. Untuk tetap Tuhan, untuk tetap Tuhan boleh Bapa hati kami terus terpaut, terkait, melekat kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua ibu-ibu di sini Bapa, kami sudah merasakan Tuhan pada malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan yang terus memberikan kami Tuhan kekuatan, Tuhan pengertian dari surgawi, sehingga Tuhan malam hari ini juga Tuhan kami boleh tertanam setiap apa yang tadi kami boleh bicarakan, kami boleh baca firman-Mu dan kami boleh sharingkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah selama-lamanya Tuhan hati kami hanya terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka Tuhan, di dalam Tuhan rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Engkau yang maha tahu seluruhnya Tuhan, daripada apa yang mereka rindukan, daripada apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau satu lagi yang kami minta, satukan kami terus Tuhan dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga teristimewa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Kristi yang telah Engkau pakai di malam hari ini Tuhan. Kiranya kasih anugerah-Mu terus menyertai Ibu Kristi, bertambah dalam, bertambah hebat, bertambah luar biasa, bertambah mempunyai hikmat marifat, bertambah-tambah hatinya boleh mengerti akan Engkau Tuhan. Terima kasih, bertambah-tambah berkat yang berlimpah. Berkati Ibu Kristi di dalam pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, dan juga Tuhan berkati finansialnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur Bapak, dan terima kasih untuk Ibu Joli Tuhan, yang dimana Bapak dia sudah boleh Tuhan
dengan Tuhan pimpinan rohmu membuka untuk komunitas ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang membuka, maka semuanya boleh terjadi yang terbaik, lebih baik, tambah baik, tambah baik. Terima kasih Tuhan, biar semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, termulialah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Genggam kami terus Tuhan, peluk kami terus Tuhan, berikan kami terus Bapa kekuatan yang ekstra untuk kami terus Bapa mencintai-Mu, mentaati-Mu, dan juga terus ke Bapa hati kami boleh melekat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Ini kami Tuhan, sebentar kami akan menutup Tuhan untuk ibadah pembacaan Alkitab kami ini Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu juga menyertai kami sepanjang malam hari ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, hanya kemuliaan bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.